Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam harmoni. Izin terlebih dahulu untuk Ibu Dewi Sintiari sebagai dosen pengampu, di mana saya akan menjelaskan tentang masalah penugasan menggunakan algoritma branch dan bound pada masalah penugasan. Perkenalkan terlebih dahulu kelompok saya yaitu Jo Akila Vandita dengan digit terakhir yaitu 27 dan saya sendiri yaitu Tegar Samjo Indralaka dengan digit terakhir 32. Langsung saja pada pembahasan soal, di mana soal yang saya dapat itu merupakan soal nomor 2, di mana soalnya adalah buatlah sebuah instance untuk integer knapsack problem dengan 4-6 item dan aplikasikan algoritma branch and bound untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan fungsi pebatas seperti yang dibahas di kelas untuk menentukan upper bound pada setiap node-nya. Gambarkan pohon ruang statusnya dengan memberikan nomor untuk menunjukkan urutan node yang dibangkitkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya terlebih dahulu membuat instance-nya, di mana instance tersebut memiliki n sama dengan 4 dan k sama dengan 15, di mana n merupakan item dan k merupakan kapasitas, yaitu k-nya adalah 15 dan n-nya adalah 4. Dan karakteristik dari instance yang saya tunjukkan tersebut bisa ditunjukkan pada tabel berikut, di mana item 1 dengan weight 7 dan value 56 dan value per weight-nya adalah 15. Lalu item kedua yaitu weight-nya 10 dengan value 60 dan value per weight-nya adalah 6. Mana item ketiga adalah weight-nya 5 dan value-nya 20 dan value per weight-nya adalah 4. Dan item terakhir yaitu 4 dengan weight 4, value 8 dan value per weight-nya 2. Langsung saja pada langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu nilai batas atas dengan menggunakan rumus untuk mencari upper bound, yaitu upper bound sama dengan V, di mana V merupakan value, ditambah tutup buka W besar, di mana W besar tersebut adalah kapasitas, dan dikurang W, di mana W tersebut adalah weight yang sekarang, tutup kurung dikali value per weight ditambah 1. Dan langkah pertama yang kita harus lakukan adalah dengan menentukan node awal atau root, di mana root tersebut memiliki weight dan value 0. Namun dengan menggunakan rumus upper bound kita bisa menentukan batas atasnya, di mana batas atasnya adalah 0 plus 15 dikurang 0 dikali 15, di mana kita akan mendapatkan upper boundnya adalah 225. Langsung saja untuk langkah yang kedua kita akan mulai power ruang status dengan 0 dan buat anak kiri dan anak kanannya dengan yang pertama yaitu membuat simpul 1 atau anak kiri dengan rumus upper bound menggunakan item 1 sebagai bobot dan nilai serta item 2 sebagai nilai per bobot, di mana item 1 memiliki value 105 maka akan ditambah dengan kapasitasnya yaitu 15 dikurang 7 dan akan dikalikan dengan value per weight-nya dari item kedua yaitu 6, dan kita akan mendapatkan upper bound-nya pada node pertama yaitu 153. Dan kita juga membuat node yang kedua tanpa item yang pertama, yaitu dengan menggunakan item yang kedua dengan menggunakan value per weight item kedua tersebut, di mana upper bound-nya adalah 0 ditambah 15 dikurang 0 dan dikalikan dengan 6. Karena kita tidak menggunakan item pertama, kita tidak akan menggunakan value dari item pertama dan weight dari item pertama, dikarenakan itu kita harus menggunakan 0 di mana itu merupakan weight dan value awal dari item tersebut. Maka kita akan mendapatkan upper bound yaitu 90. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan node selanjutnya dengan membuat simpul ketiga dan membuat simpul keempat, di mana kita akan membuat simpul ketiga yaitu dengan menggunakan rumus upper bound dengan menggunakan item 2 sebagai bobot. Di sini dikarenakan setelah kita menambahkan value dari, maksud saya weight dari weight sebelumnya yaitu weight item 1 ditambah weight item 2 yaitu 17, maka hal tersebut tidak akan dilihat sebagai solusi oleh pohon ruang statusnya karena melebihi kapasitas dari knapsack tersebut.
Kita akan lanjutkan dengan membuat simpul anak yang keempat atau anak kanan dengan menggunakan rumus upper bound tanpa menggunakan item kedua dan item ketiga sebagai nilai per bobotnya. Di mana not ketiga tidak terlihat atau tidak dilanjutkan karena weightnya not ini dimiliki atau melebihi kapasitas yang ada. Maka not keempat adalah 105 ditambah 15 dikurang 7 dikali 4. Kita menggunakan value dari item pertama dan weight dari item pertama, namun hanya dengan menggunakan bobot dari item ketiga, yaitu 4. Dan kita akan mendapatkan upper bound 137 untuk not keempatnya. Kita lanjut pada not keempat, di mana kita akan mengulangi langkah kedua dengan melakukan membuat simpul 5 atau anak kiri dengan menambahkan bobot dan value sebelumnya menggunakan item ketiga dan menggunakan item keempat sebagai nilai per bobotnya, di mana not kelima adalah memiliki value 125 karena sebelumnya maksud saya value sebelumnya ditambah dan weight sebelumnya ditambah juga dengan weight di item ketiga dan value di item ketiga, di mana not 5 berarti 125 plus 15 kurang 12 dikali 2 yang akan menjadi upper boundnya yaitu 131. Dan untuk anak kanannya, di mana kita tidak akan menggunakan item ketiga dan langsung menggunakan nilai per bobot dari item 4 yang berarti upper boundnya yaitu 105 ditambah 15 dikurang 7 dikali 2, maka kita akan mendapatkan nilai yaitu 121. Untuk langkah kelima atau langkah terakhir, yaitu kita akan membuat dan melanjutkan simpul yang ada di kiri, di mana kita akan membuat simpul 7 anak kiri dengan rumus upper bound menggunakan item 4 sebagai bobot, di mana not ke-7 tidak terlihat atau tidak dapat dilanjutkan karena weight yang not ini miliki melebihi kapasitas yang ada, maka kita akan melanjutkan ke not yang ke-8 atau not kanan, yang merupakan solusi optimal dari setiap not yang ada karena merupakan not terakhir dan tidak ada lagi item yang bisa dipakai untuk menambah weight dan value-nya. Maka not 8 adalah not solusi optimal. Ya, saya juga lupa untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya akan mengabaikan not di kanan karena kita akan melihat yaitu inferior pada not tersebut, kedua not tersebut, di mana not kedua itu inferior dari not ke-8 atau lebih kecil dari not ke-8, maka dia dikatakan inferior. Dan not 6 pun sama, dia inferior dari not 8 karena dia memiliki upper bound yang lebih kecil daripada not 8. Dan maka hasil optimal yang didapat dari pohon ruang status ini adalah 125, di mana bobotnya adalah 12. Sekian penjelasan dari saya. Untuk soal berikutnya akan dilanjutkan oleh Ju. Untuk soalnya sendiri yaitu di sini saya membuat sebuah intens untuk assignment problem dengan 4 job dan 4 staff. Kemudian mengaplikasikan algoritma branch and bound untuk permasalahan ini. Lalu menggambarkan sebuah pohon ruang status dengan memberikan nomor untuk menunjukkan urutan node yang dibangkitkan. Kemudian untuk intens atau matriks yang saya gunakan yaitu matriks 4x4 dan kemudian saya mengubahnya menjadi table seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat pohon ruang statusnya dengan mencari batas minimum yang ada pada setiap baris. Untuk membuat akar seperti ini, kita cek batas minimum yang ada pada setiap baris seperti ini. Untuk staf A yaitu 2, staf B 3, staf C 4, dan staf D 1. Kemudian kita jumlahkan mereka, maka hasilnya akan menjadi 10 dan ini akan menjadi node 0 atau akar dari pohon ini. Kemudian yaitu kita akan mencari semua kemungkinan kombinasi tugas yang ada dengan memilih satu job pada staf A terlebih dahulu dan kemudian mencari
job terkecil pada staf lainnya dari job yang tersisa. Seperti ini untuk staf A kita pilih job 1, kemudian coret uh, job 1 pada staf lain, kemudian cari job terkecil pada staf lainnya, kemudian jumlahkan dan masukkan nilainya ke node 1 pada pohon statusnya, dan itu akan menjadi lower boundnya. Kemudian kita highlight untuk job 2 pada staf A dan coret job 2 untuk staf lainnya. Kemudian kita cari job minimum yang ada pada setiap baris, kemudian jumlahkan dan letakkan pada node 2 di sini pada pohon status. Untuk langkah selanjutnya tetap sama, kita highlight untuk job 3 pada staf A dan cari job terkecil pada tabel lainnya dan jumlahkan, dan hasilnya akan diletakkan pada pohon status di sini. Kemudian untuk node 4-nya pada pohon statusnya kita pilih job 4 seperti ini, kemudian jumlahkan, maka akan dapat hasilnya yaitu 14. Kemudian pada pohon ini kita cari batas minimum yang paling kecil dari setiap node-nya. Dan kita dapat lihat di sini node 2 memiliki lower bound paling kecil yaitu 13. Maka job 2 akan menjadi job yang ditugaskan ke staf A. Maka pada tabel kita coret job 2 untuk staf lainnya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat child lagi dari pohon pada node 2. Kita pilih job 1 pada kelas B, lalu coret pada staf lainnya. Kita jumlahkan nilainya, maka hasilnya akan menjadi 18. Langkah selanjutnya kita pilih job 3 pada staf B, kemudian coret pada staf lain. Untuk staf C dan D tetap sama, yaitu menggunakan job 4, maka dapat hasilnya 14. Kemudian staf B menggunakan job 4, maka kita dapat lihat di sini, maka akan mendapat hasilnya seperti ini, yaitu 16 lower bound. Kemudian kita cek lower bound yang dimiliki oleh staf 2, dan dapat dilihat di sini job 3 memiliki lower bound paling kecil yaitu 14, maka job 3 akan ditugaskan ke staf B. Kemudian langkah selanjutnya kita memberikan anak lagi pada node 6 atau turunan dari staf B job 3 di sini. Kita cek staf C untuk job satunya, kemudian job 4-nya yaitu staf D di sini mendapat lower bound 16. Kemudian pilih job 4 pada staf C dan job yang tersisa pada kelas D. Maka akan mendapat hasil yaitu lower bound yaitu 13 pada node 9. Maka selanjutnya kita cek lower bound-nya, maka dapat dilihat di sini lower bound pada node 9 lebih kecil, maka dapat dipastikan untuk staf C ditugaskan ke job 4 dan staf D ditugaskan ke job 1. Ini adalah pohon ruang status dari masalah penugasan ini dengan biaya optimal yaitu 13. Dan solusi yang diberikan yaitu untuk kelas A, untuk staf A itu 2, staf B itu 3, staf C itu 4 atau job 4, dan staf D itu job 1. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.